Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azmi, NIM 9321324119. Kembali lagi dengan mata kuliah MPHI 1 yang diampu oleh Bapak Anis. Di sini saya kebagian bab yang ke-12 yang bertema menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin video saya atau gambarnya kurang jelas karena saya membuat video ini pada tengah malam, mumpung free. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sesuatu yang kurang berkenan pada para teman-teman ataupun kepada Bapak dosen. Langsung saja untuk kriteria buku. Di sini bukunya berjudul sesuai dengan judulnya, menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Buku ini tebalnya sebanyak 35 halaman dan sasaran buku ini yaitu peserta didik SMP atau MTS kelas 9. Dan buku ini diunduh di web bukupaket.com. Ini yang tertera pada buku di barisan bawah sendiri pada tiap halaman tersebut. Dan ini bisa dilihat oleh saudara-saudara, oleh teman-teman mengenai bentuk model-model atau desain-desain juga pada buku ini. Bisa dilihat. Ini saya ambil beberapa yang ada di buku tersebut. Selanjutnya untuk pengkritik, saya langsung saja mengkritik buku. Untuk di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama kelebihan dan yang kedua kekurangan. Mengenai kelebihan, di sini ada beberapa poin yang saya cantumkan di sini. Yaitu yang pertama tulisannya, yang kelebihannya yang pertama tulisannya jelas, sudah memenuhi dengan standar. Selanjutnya penjelasan yang mudah dimengerti dan lengkap. Dan yang ketiga ada gambar ilustrasi yang bisa membantu peserta didik untuk merenung dan nantinya bisa diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pesan yang ditujukan kepada orang tua. Terus ada daftar pustaka yang saya lihat itu banyak sekali di situ. Tidak bisa saya cantumkan, mohon maaf, mungkin bisa dilihat sendiri, diunduh di e-learning yang sudah disediakan oleh bapaknya. Terus yang selanjutnya ada pelatihan tanya jawab atau seperti pilihan ganda yang mampu mengembangkan daya pikir otak siswa. Terus selanjutnya untuk mengenai kekurangan buku ini, yaitu kekurangannya ayat Al-Quran yang dipisah antara ayat dengan artinya yang menjadikan bingung si membaca. Jadi dalam satu kalau istilahnya Jawa itu satu rai, satu lembar itu hanya ada ayat Al-Quran, terus artinya itu pada lembar setelahnya agak jauh. Jadi tidak langsung paham gitu, tidak langsung bisa membaca artinya. Itu menurut saya kekurangan. Terus selanjutnya kesalahan penulisan pada bagian pembahasan macam-macam maka ya ini sih mungkin tidak bisa dikatakan juga salah sih, hanya berbeda mungkin dengan pengetahuan yang sudah saya pernah pelajari sebelum membaca buku ini. Dan yang ketiga itu tidak ada hikmah. Dan yang keempat itu ada perintah untuk memahami mat, tapi di buku ini tidak dicantumkan mengenai penjelasan mat tersebut, baik dari jenisnya ada berapa, bagaimana mengaplikasikan dalam bacaan Al-Quran tersebut. Nah, terus selanjutnya di sini ada peta konsep, yaitu membaca ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Selanjutnya memperhatikan tiap kata ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan, memahami kandungan ayat tentang toleransi dan menghargai perbedaan, memahami hukum bacaan mat, menghafalkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan.
terus menerjemahkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan, mengamalkan dan membiasakan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Nah, ini mungkin tugas para siswa nantinya. Nah, selanjutnya di sini langsung saja kepada materi. Kita langsung saja masuk pada materi, yaitu ada Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Tadi kan sudah saya bahas di atas tadi, sudah teman-teman bisa mengetahui bahwasanya para siswa itu diharuskan untuk bisa memahami mat. Nah, di sini saya ingin teman-teman mungkin yang paham atau ya paham sedikit tidak apa-apa lah, untuk bisa mencantumkan ada beberapa bacaan mat yang sudah saya tuliskan di dalam Al-Quran ini. Beberapa mat yang teman-teman ketahui saja lah, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Langsung saja ke terjemahan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Terus teman-teman tadi mengenai mat, terserah, akan banyak mat, ada mat wajib, mat tobi'i, sembarang, terserah. Yang penting teman-teman langsung komentar saja di kolom komentar, oke? Lanjut saja. Nah, tadi kan disuruh untuk memahami mat, ya. Tapi di dalam buku ini sesuai yang saya utarakan, kelemahannya itu tidak ada penjelasan mengenai mat-mat itu. Nah, di sini saya menuliskan semua mat yang pernah saya pelajari di lembaga tertentu, yaitu di sini ada 2 macam mat. Yang pertama mat asli dan yang kedua mat far'i. Yang pertama mat asli. Mat asli itu ada 6 macam, yaitu mat tobi'i, mat tobi harfi, mat iwad, mat badal, mat silah qasirah. Dan mat far'i ada 10, mat wajib mutasil, mat munfasil, dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak menjelaskan satu persatu karena panjang sekali ini, butuh waktu yang lumayan banyak. Mungkin beberapa. Yang pertama mat tobi'i. Nah, mat tobi'i ini sudah mungkin semuanya sudah mengetahui mengenai mat tobi'i, yaitu hurufnya ada 3, ya kan? Itu alif wawu ya. Alif wawu ya. Alif gandengannya dengan fathah, wawu dengan dhammah, ya dengan kasroh, gitu. Itu yang mat asli. Dan yang mat far'i saya ambil yang mat wajib mutasir saja. Yang mat wajib mutasir yaitu ketika ada mat tobi'i itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Itu mungkin nanti jika ada salah satu yang ingin bertanya nggak apa-apa, silakan, tapi jangan semuanya. Betul, sakne aku rek. Lanjut aja ya langsung. Nah, mengenai penjelasan dalam Quran surat Al-Baqarah ini mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku, bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Berdasarkan ketakwaan kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dalam kehidupan ini jangan saling mungkin biasanya itu saling merendahkan, berbeda dengan kita. Contoh warna kulit, kamu hitam, jangan, itu termasuk menjadikan ciptaan Tuhan. Jadi Allah itu hanya membedakan makhluknya itu dari segi takwaan.
Semuanya itu sama di depan, di mata Allah itu sama, hanya takwa saja yang membedakan makhluk satu dengan yang lain, gitu. Ya memang benar, manusia itu termasuk manusia sempurna. Ya ada yang bilang mengatakan seperti itu, karena manusia kan memiliki tugas yang luar biasa, yaitu menjadi khalifah di dunia ini. Terus tidak panjang-panjang lebar, langsung saja. Nah, ini saya mengambil sabda Rasul yang menganjurkan untuk senantiasa menjunjung tinggi toleransi. Yang berbunyi Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, rafahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi. Gimana? Kepada Nabi, mohon maaf. Marfukan kepada Nabi berarti langsung tanpa perantara sahabat. Marfu berarti kan langsung kepada Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Yang membedakan manusia dengan manusia yang lain itu amal dan hati kalian. Tidak ada yang membedakan harta maupun jabatan dan lain sebagainya. Nah, tadi juga ada untuk memahami tajwid tentang tanda wakaf. Ini saya ambil dari buku yang sudah disediakan oleh bapaknya. Di buku ini itu menjelaskan bahwasanya tanda wakaf itu ada 5 macam. Tapi ini menurut saya tidak tidak fleksibel atau gimana, jadi agak ada kerumitan karena 5 terus nanti ada dua jenis itu dibagi lagi gitu. Jadi kalau menurut saya yang sudah pernah saya pelajari itu langsung saja tanda wakaf itu ada 6. Cuman ini yang sakta ini menurut saya tambahan itu. Tapi bisa dikatakan wakaf juga. Nanti penjelasannya bisa dipahami. Nah, langsung saja aku pembahasannya mengenai wakaf. Di sini ada 7 macam. Yang pertama itu wakaf lazim. Wakaf lazim biasanya itu di Al-Quran ditandai dengan mim di atasnya. Contoh ayakuna lahu walad. Ini berhenti. Lahu mafis samawati. Wakaf lazim ini wajib untuk berhenti. Wajib ya. Jadi kalau lanjut nggak boleh. Harus wakaf. Lalu yang kedua itu wakaf la takif. Biasanya itu di Al-Quran ditandai dengan lam alif. Itu namanya wakaf la takif. Contoh, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ketika ada tanda wakaf la ini harus wasol, tidak boleh berhenti di situ. Jadi kita semua kita itu membaca menemui tanda wakaf la, terus nafas kita habis, dilanjutkan saja. Berhenti ketika ada lam, tapi nanti diulangin lagi ke kalimat sebelumnya, begitu. Contoh ya, ini kehabisan napas ya. Qalu inna ma'akum, kehabisan napas. Kita ulangi lagi. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi nggak boleh berhenti ya ketika ada lam. Yang ketiga itu wakaf jaiz. Wakaf jaiz itu biasanya dilakukan dengan dim. Contoh ayat, "Qul tamunnu alayya islamakum." Nah, ini jaiz. Jadi boleh berhenti, boleh sol, terserah teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu wakaf al-waslu aula. Biasanya Al-Quran itu ada tanda sof dan lam. Sola, biasanya membacanya sola atau al-waslu aula. Contoh ayat, wa ana lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Nah, al-waslu aula atau sola ini itu dianjurkan untuk wasol, dianjurkan. Lebih baik wasol gitulah. Tapi kalau wakaf nggak apa-apa, kan lebih baik wasol. Lalu yang selanjutnya yang kelima itu al-waqfu aula. Biasanya di Al-Quran ada tanda qaf dan lam, ola. Nah,
contoh ayat qul atu'allimunallaha bidinikum. Nah, di wakaf al-waqfu aula ini para pembaca dianjurkan untuk berhenti. Dianjurkan atau lebih baik berhenti. Terus selanjutnya yang keenam yaitu ada namanya wakaf mu'anaqah atau biasanya titik 3. Itu aja. Di Al-Qur'an itu ada titik 3. Tapi titiknya enggak kayak gini ya teman-teman ya. Bentuk ewi loro ngisor sitok dhuwur ngono ya. Iku mesti masuk titik 3. Nah, ini kan roto iki sing PPT ya. Jadi panik. Nah, contoh ayat dalikal kitabul la raiba fi. Nah, hudal lil muttaqin. Nah, sudah bisa dipahami kan ya? Dalikal kitabul la raiba fi. Dalil muttaqin saya berhenti di salah satu. Wakaf mu'anaqah ini artinya berhenti di salah satu titik 3. Jadi kalau sudah berhenti, contoh ya, saya berhenti di awal. Jadi yang kedua harus wasol. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu cara membacanya. Jadi berhenti salah satu. Nggak boleh berhenti semua atau wasol semua nggak boleh. Jadi ya. Terus yang selanjutnya ini ada saktah. Saktah itu biasanya di Al-Quran ada dengan sin. Maksudnya saktah itu bagaimana? Yaitu berhenti tanpa mengeluarkan napas. Nah begitu. Langsung saja pada contohnya. Nah ini ada tutupan tapi bisa teman-teman dengarkan. Qalu ya wailana mambasana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi ketika ada tanda saktah ini, teman-teman berhenti tapi ditahan napasnya, tidak boleh keluar, terus lanjut lagi. Nah semua mau nih bagaimana kalau gak bisa napas? Mimar odina gak bisa napas ya, kalau bisa di wakaf tapi nanti diulangi lagi seperti apa ya, wakaf apa tadi, wakaf latakif hampir sama, boleh berhenti tapi diulangi lagi. Contohnya qalu ya wailana mammasana mimmar qadina. Nah ini gak bisa napas, ulangi lagi. Tarik napas, mimmar qadina hadza ma. Nah, jadi ditahan napas. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya tambahkan untuk hikmah dari toleransi tadi yang sudah saya jelaskan. Ada empat yang bisa saya ambil kesimpulan. Yang pertama, orang yang menjunjung tinggi toleransi akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Orang yang menjaga hati, orang yang berbuat amal kebaikan pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang menjunjung tinggi akan hidup tenang dan damai. Karena apa? Ketika kita hidup toleransi, saling menghargai, maka kita pun tenang, hidup bersama, tidak ada pertengkaran ataupun pertikaian. Dan yang ketiga, orang yang menjunjung toleransi dan menghargai perbedaan dimuliakan di sisi Allah. Dan yang terakhir, orang yang menjunjung toleransi banyak saudara. Siapa sih yang tidak suka dengan orang yang saling menghargai dengan sesama manusia? Pasti banyak yang suka. Jikalau ada yang tidak suka, berarti itu konslet dengan uteknya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan baik kata maupun sikap saya yang buruk, yang benar, ataupun ketika penyampaian materi ada yang salah, mungkin bisa teman-teman benarkan lewat kritik lah. Saya menerima kritik dan saran dari teman-teman, khususnya dari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.